Teman-teman semua, untuk materi yang ini mungkin ada kemungkinan teman-teman perlu dengarkan ulang lagi nanti. Topiknya adalah tentang jangan mau jadi keset. Topik ini sengaja saya angkat karena untuk menghindari teman-teman yang sudah mendengarkan topik tentang giving, terus terjebak kepada sebuah sikap yang namanya nerimo. Ya, diapain aja mau, kayak keset, tanpa sadar menyediakan diri untuk diinjak-injak. Bener nggak? Keset itu kan memang untuk diinjak, untuk membersihkan kotoran. Jangan mau jadi keset, teman-teman. Nah, disinilah tantangannya. Gimana nih? Yang satu suruh giving, tapi di satu sisi jangan mau jadi keset. Yes, benar teman-teman. Itulah bahayanya kalau kita hanya mendapatkan satu topik aja, satu materi saja, tapi tidak mendapatkan gambaran utuhnya. Ya. Kalau teman-teman sudah mendengarkan materi yang di voice note pertama, di mana tentang menjadi pribadi yang berlian, menjadi sosok yang sangat berharga, kira-kira masih bersedia nggak untuk dijadikan keset? Tentunya enggak, bener ya? Sebutir berlian nggak akan membiarkan dirinya menjadi keset. Ya, dia tahu dirinya berharga, dia tidak akan terima dirinya dijadikan keset. Ada tantangannya lagi. Jangan sampai di satu sisi nggak mau jadi keset, di sisi yang lain tumbuh menjadi pribadi megalomania. Apa sih pribadi megalomania? Pribadi yang menilai dirinya jauh lebih tinggi, lebih besar dibandingkan kondisi realnya. Jadi kalau kita ibaratkan tuh kayak batu koral ingin dihargai seperti batu berlian. Nggak bakal ketemu, teman-teman. Oke. Kenapa sih seseorang tanpa disadari menyediakan dirinya untuk jadi keset? Diperlakukan semena-mena, dikhianati, direndahkan, segala macam lah. Mungkin nggak? Salah satunya adalah karena takut kehilangan. Takut sendirian. Benar-benar takut kehilangan. Ntar kalau takut kehilangan, sehingga berjuang apapun yang terjadi harus tetap bertahan. Hati-hati teman-teman, bukan itu yang sedang ingin kita bahas dalam kuluwab ini. Ya. Kalau memang saatnya Anda perlu bersikaplah gitu kan. Stand on your ground. Kadang-kadang mungkin perlu mendesis, kadang-kadang perlu menggeram kepada pasangan. Nah, untuk yang ini panjang lagi nih obrolannya nih. Ya, ternyata nggak bisa hanya terus-menerus berdiam diri. Karena berdiam diri itu tidak sama dengan menyelesaikan masalah, teman-teman. Berdiam diri terus-menerus jadi samsak juga bukan hal yang baik. Ya, kenapa? Karena itu kan dilihat oleh anak-anak kita nanti. Mereka akan melihat betapa salah satu dari orang tuanya menderita. Dan akhirnya apa? Akhirnya dia takut untuk berkeluarga nanti. Ataupun kalau dia berkeluarga nanti, dia mungkin jadi sosok yang mengulang kisah yang sama atau mendapatkan pasangan yang memperlakukan dirinya seperti saat orang tuanya dulu berumah tangga. So, teman-teman, PR-nya apa sih ke depan ini? Tugas kita adalah membentuk diri kita menjadi sebutir berlian yang sedemikian berharga, di mana tidak akan rela, tidak akan mau untuk diinjak-injak, dijadikan keset. Jadi voice note kali ini lebih kepada reminder buat teman-teman semua. Bukan berarti pada saat kita melakukan prinsip giving, kita membiarkan diri kita diperlakukan semena-mena, dikhianati, dipukul bahkan mungkin. Ngomong-ngomong soal dikhianati dan dipukul, ini bukan cuman domainnya para wanita diperlakukan demikian oleh pria loh. Saya sudah beberapa kali mendapatkan kasus prianya yang diperlakukan seperti itu, teman-teman. Kenapa? Karena waktu dia kecil orang tuanya diperlakukan seperti itu oleh pasangannya lagi. Bagi yang sekarang mungkin sedang kontraksi otaknya, berusaha mencerna apa yang saya sampaikan, ya nggak apa-apa, disimak aja dulu pelan-pelan.
Sambil nanti juga disimak materi-materi lainnya lagi dari voice note berikutnya. So, teman-teman, apa pilihan Anda? Menjadi pribadi berlian atau menjadi keset? Atau di titik ekstrim yang satunya lagi, menjadi pribadi megalomania yang menilai diri sedemikian tinggi sehingga menuntut untuk dihargai. Disinilah bagaimana cara kita meramu semua ini, teman-teman. Karena ini bukan ilmu pasti. Ya, kita perlu jadi seorang kokinya, seorang chefnya untuk meramu bahan-bahan yang ada. Termasuk juga saat mendengarkan voice note yang ada di program Cool Web kita ini. Anda adalah kokinya. Oke, selamat meramu.